karena ini momen yang kita berdua nantikan, misalnya momen perempuan, anak ketiga, kebetulan dikasih sama Tuhan perempuan, kita bersyukur banget dengan proses yang juga begitu indah. Ini pengalaman juga buat aku sama Vincent bisa punya baby dengan proses IVF, bayi tabung, dan bisa berjalan lancar, berjalan sukses sampai bisa mengadakan acara hari ini. Selamat datang TV sambil informasi gendernya, jadi happy banget saya. Apa lagi? Speechless sampai bulan kelima kita masuk ke 21 minggu. Punya istri bahagia itu saja sih yang menjadikan saya kan istri harus bahagia biar prosesnya lancar. Saya cuma minta doanya aja dari semua teman-teman agar lancar sampai hari hanya kita lancar. Kejutan. Jadi dari awal kita udah sepakat bahwa kita mau IVF, menjalani progres IVF, tapi dengan tanpa pilihan. Jadi pilih yang terbaiknya yang mana. Jadi yang terbaiknya ya dok, yang terbaiknya apa, nanti jenisnya mau saya mau untuk kelas, no problem. Jadi nggak ada proses dengan sengaja kita memisahkan, kan kalau pemilihan jenis kelamin itu kan kita berusaha memisahkan sperm ya. Sperm mana yang kira-kira laki-laki, mana yang perempuan, ini enggak. Mereka berdua memutuskan ketika bayi tabung di Marula itu, let's try the best sperm. Ya. Dan kita ambil best spermnya Vincent, dan kemudian dan kebetulan jadinya ini bayi yang sudah PCDA yang ya mudah-mudahan ya Vin sampai lahiran sudah sehat terus. Dan ini tadi ketahuan perempuan. Dok, jadi prosesnya berapa lama sih dok dalam Ya proses IVF sebenarnya cukup 2 minggu ya. Jadi Vincent sama Jessica kebetulan di Marula IVF Surabaya 2 minggu. Kemudian sisanya ya jarak jauh ya. Kita bisa melihat perkembangan embryo jarak jauh. Nah, teknologi kita udah sampai ke sana. Dan ini juga berita gembira buat Jessica yang sudah menanti juga ya Jess. Tapi dokter juga udah tahu belum sih dok jenis kelaminnya? Sudah tahu atau belum sebenarnya kan jenis kelamin itu bisa kita lihat mulai dari USG ya, USG di 4 bulan. Cuman bagaimanapun namanya jenis kelamin 100%-nya waktu lahir. Ya kan kita lihat nih, cuma secara medis sebenarnya pada usia 16 minggu itu kita sudah kelihatan. Kayak sebelum gender reveal sendiri, berarti sudah selesai harapan berarti jenis kelaminnya? Sesuai doa sih, karena kan kita pasti sebagai orang tua ya berdoa harap yang terbaik. Ya syukur-syukur kita bisa dikasih seorang putri agar bisa juga berkesempatan merawat anak perempuan, karena kita bisa punya 2 laki-laki, anak laki-laki, jadi dia besar harapan bisa dikasih anak perempuan, tetap kita di kampung. Dan ini menjadi pelengkap buat kamu juga masih pengen kembali ke cewek. Iyalah pastinya, jadi Pasti ketemunya di salon nanti kalau udah gede. jadi ada teman buat dandan, ada teman buat makeover. Soalnya kalau anak yang cowok-cowok kan kayak lebih kayak Dia sama papanya, maco lah permainan. dan kalau punya anak perempuan, jadi ini pengalaman baru, akan menjadi pengalaman yang baru buat aku. Gimana caranya bisa membesarkan merawat anak perempuan itu sebenarnya agak deg-degan sih kan anak perempuan ya, tapi aku benar-benar excited. Udah nyiapin nama mungkin? Aku sih udah, tapi nama aku ditolak terus. Bukan ditolak, maksudnya aku cuma kasih tahu jangan pilih satu, kita pilih beberapa, nanti kita ya pertama yang terbaiknya yang mana, yang ada maknanya, yang ada artinya, ya kan. Kalau langsung satu kan terlalu cepet lah hasilnya, dan ini kan masih kurang lebih 4 bulan lagi, jadi masih ada waktu juga untuk nama-nama yang lain. Ada berapa nama yang di So far kan satu. Enggak, aku udah ada 3. Oh sekarang 3. Ya berarti nanti ya. respon sel barak sama Don sendiri gimana sih? Mereka mah udah Barak kan udah usia 10 tahun. Dia juga udah tahu namanya Daniel. Dan kita dari awal udah selalu ajak ngobrol, gimana ya kalau cewek? Dia kasih tahu, ini gimana ya kalau cowok?
cewek atau cowok, karena dia selalu mau menjadi kayak ketua leadernya. Jadi dia tuh mau bilang mau cewek mau cowok, I'm happy because I'm the leader. Jadi kalau Don kan masih kecil, dia belum berubah, tapi dia tahu bahwa mamanya lagi hamil. Tapi Don sendiri tadi kayaknya keringi banget sama Don sama apa sama ya enggak keringi banget. Iya. Kasih pengertiannya gimana sih bisa nanti? Bahwa dia bakal di jadi setiap kakak. hari selalu Kasih tahu. kasih tahu ini kan Don udah mulai besar, jadi udah bisa nunjukin Don kalau akan udah nangis. Don tuh kasih tahu ini di mama ada ade, jadi dia suka halo ade, Lulus. ya sayang, cium ade. Dia belum paham 100%, tapi dia udah connect lah, dia udah tahu bahwa ada baby. Tadi seperti itu bahwa ini apa namanya akhirnya untuk yang baby dragon pertimbangannya apa sih? Kenapa baby dragon? Kenapa akhirnya mau ini ikut baby? Karena naga itu kan sio naga tuh kalau di apa sio Chinese itu sio besar, termasuk sio besar gitu, dan sio besarnya kebetulan cocok sama sio-sio yang ada di rumah, kayak misalnya monyet. Sionya bersikap kuda, kalau dia kelinci, macan, jadi macan, kelinci, monyet, kuda, ini empat-empatnya kuda. Sama kan kuda. Jadi ini 4 sio ini cocoknya sama naga, jadi ya langsung gas. Itu proses gas. Sio juga berarti ya hamil ketiga ini. Karena aku emang pengen banget sih punya baby dragon gitu, dan itu juga pengen gitu. Jadi ya kebetulan momennya pas nih, dapat momen baby tahun naga di tahun ini, jadi ya kalau udah pas ya kenapa enggak gitu. Kalau berdasarkan due date ya, kita pertengahan Desember itu 40 weeks. Tapi kan kalau lahiran normal kan mulai 2 minggu lebih awal sudah bisa. Jadi mulai awal Desember, Jess, ini sudah harus siap-siap tuh sampai pertengahan Desember. Kak Jus tadi dengar-dengar mau punya anak sampai 5. Nah, habis ini lanjut lagi apa gimana? Ya kalau misalkan kita satu-satu ini kan nanti kan lahir terus kita rawat dulu menyusuinya, mudah-mudahan bisa 1 tahun. Nanti habis itu baru kita Ya yang pikirkan lagi. yang penting kita enjoy the moment juga. Jadi kalau buru-buru kasihan juga nih buat baby ceweknya, nanti dia mungkin Kurang kasih sayang. ya, jadi kita mungkin juga. Tapi ya doain aja kalau dompet bapaknya pastinya tentunya 4-5 muncul. Bos, siap. Semangat papa. Tapi Vincent biasanya kalau seorang bapak itu agak lebih protektif, agak lebih posesif ke anak ceweknya. Udah mempersiapkan hal itu. Nah, jadi aku juga sempat ngobrol sama bokap juga bilang gitu. Kalau aku kan orangnya kan very spontaneous, outgoing adventure yang ya boleh dibilang kayak kasar lah. Kata bokap kalau udah dapet anak cewek, tanpa kita sadar berubah. Jadi lebih lembut, nggak secepat itu untuk bilang tidak boleh, tapi ya udahlah nggak apa-apa anak cewek. Cuma ini kan semua itu ada dari keluarga dan teman kita. Balik lagi bisa pengen enjoy the process sih, karena ada anak cewek, anak cowok, orang tua, jadi udah tahu lah siapa cowok dan sebenarnya mau enjoy aja. I'm happy kan. Kalau lahiran sih kemungkinan besar di Jakarta. Tetap normal kan? Kebetulan 2 pengalaman yang pertama itu normal, jadi berharap besar yang ketiga ini bisa normal. Ya, sebenarnya more than 80% itu wanita itu bisa lahir normal. Dan Jessica udah punya pengalamannya, Jess. 1-2 normal, dan kita berharap dia juga lahir normal. Amin. Dan susah kalau harus ke Bali atau ke Surabaya. Kita lahir normal kan nggak bisa diprediksi ya, Jess. Betul. Cari rumahnya kapan? Ya, bulan betul. putusnya kapan? Jadi ya kita cari yang paling gampang aja dong, yang biasa yang dekat di Jakarta. Ada tidak kan? Hidangnya makanan-makanan sih gampang sih, soalnya kan sekarang udah tinggal ojek online. Jadi
bayi perempuan ini mualnya luar biasa gitu. Karena beda banget sih sama hamil Noah dan juga El. Karena kali ini tuh muntah dan mualnya bener-bener luar biasa banget. Aku sampai harus bed rest. Semester pertama. Semester pertama tuh kalau sesuap dua suap muntah, jadi gizi dan nutrisi yang dibutuhkan untuk benar-benar berkurang. Jadi dia tuh bed restnya karena lemes, capek, karena kurang gizi. Karena sekali makan, dua makan pasti kita lagi mual. Tapi sekarang udah nggak lagi, udah baik. Sekarang bisa makan lagi. Ya, jadi memang rata-rata beberapa penelitian menunjukkan pada bayi perempuan itu memang sering membuat rasa mual yang lebih tinggi daripada bayi laki-laki. Ya, istri saya juga kebetulan gitu waktu hamil anak pertama yang perempuan juga mual muntah. Memang nggak pada seluruh wanita, cuman secara statistik beberapa penelitian menunjukkan bayi wanita cenderung lebih mual muntah. Yes, untuk aktivitas syuting bakal dulu atau Kalau kemarin sih dari mulai program IVF sih stop karena kan memang harus istirahat, fokus buat fokus ke sesuatu yang pengen kita itu aku pengennya kayak total gitu, jangan sampai tetap kecapean tapi tetap IVF tapi tetap capek buat apa gitu, jadi hasilnya kan nggak ada gitu, jadi benar-benar fokusin diri buat program bayi ini. Dan kebetulan tadinya mau mulai syuting lagi setelah tahu udah hamil, cuma ternyata dari semester pertama tuh bener-bener berat buat aku, jadi kayak karena awal tiba-tiba ada flag langsung bed rest, terus belajar itu tahu-tahu muntah mual setiap hari, jadi akhirnya mulai syuting sih kayak akhir-akhir ini aja, udah masuk 5 bulan udah mulai enakan, tapi tetap nggak bisa capek-capek soalnya capek sedikit kaki sebel, pinggang kram, terus jadi ya dibatasin aja. Kayak habis ini acara ini capek, besoknya istirahat. Harapan dan doanya buat bayi ketiga perempuan. Harapan Anaknya sehat, anak saya mama, tetap kooperatif, timbul sama mama sampai hari H, dan menjadi anak pintar, Tuhan, sayang keluarga. semoga ya jadi anak yang bertanggung jawab. Amin.